Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita semua mungkin pernah berada dalam situasi menyendiri di tengah kerumunan banyak orang, di mana tidak ada yang benar-benar mengerti, tidak ada tempat untuk bersandar, dan dalam keadaan seperti itu, yang kita butuhkan bukanlah banyak penjelasan, melainkan kehadiran seorang yang kita kenal, yang membuat hati kita tenang, dan disitulah kita akhirnya bisa mulai memahami sabda Tuhan hari ini. Para murid berada dalam situasi yang serupa. Mereka telah berjalan bersama Yesus, berharap banyak padanya, namun salib menghancurkan harapan itu. Ketika kabar kebangkitan datang, mereka tidak langsung percaya. Hati mereka tertutup bukan karena keras kepala semata, tapi karena luka, kekecewaan, dan kekuatan yang belum sembuh. Menariknya, Yesus justru tidak menjauh dari mereka. Ia datang dan berdiri di tengah mereka. Ia menegur ketidakpercayaan mereka, tapi bukan dengan kemarahan yang menghukum, melainkan dengan kasih yang memulihkan. Ia hadir supaya hati yang tertutup itu perlahan terbuka kembali. Perjumpaan sederhana itu mengubah segalanya. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita lihat dalam kisah para rasul adalah kelanjutan dari luka yang telah disembuhkan. Petrus dan Yohanes yang dulu takut, kini berdiri dengan keberanian yang tenang. Mereka tidak lagi berbicara tentang teori, tapi tentang pengalaman. Pengalaman tentang Dia yang pernah mereka tinggalkan, namun yang kini mereka temui kembali sebagai Tuhan yang hidup. Karena itu mereka berkata, "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata." Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka telah disentuh oleh kasih yang tidak bisa mereka simpan sendiri. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita ingin memiliki iman yang kuat seperti para rasul, tapi kita lupa bahwa keberanian mereka justru lahir dari luka yang pernah dipulihkan. Mereka pernah ragu, pernah takut, bahkan pernah jatuh, namun mereka tidak berhenti di sana. Mereka membiarkan Yesus masuk ke dalam kerapuhan mereka, dan disinilah Paskah menjadi sangat personal. Kebangkitan Yesus bukan hanya kemenangannya atas maut, tapi juga undangan bagi kita untuk membawa seluruh luka, keraguan, dan ketakutan kita kepadanya untuk disembuhkan. Tuhan yang bangkit tidak datang kepada orang yang sempurna, tapi kepada hati yang mau terbuka meskipun masih rapuh, dan justru disitulah mukjizat terjadi. Dari pengalaman itulah iman akan lahir dan hidup. Iman yang tidak lagi hanya di bibir, tapi berakar di dalam hati. Saudara-saudari terkasih, dalam oktav Paskah ini, kita diajak bersama untuk tidak terburu-buru menjadi kuat, tapi berani menjadi jujur di hadapan Tuhan. Karena justru dalam kejujuran itulah kita membuka ruang bagi Yesus yang bangkit untuk bekerja dalam hidup kita. Maka marilah kita bertanya dalam keheningan hati kita masing-masing. Apakah kita sudah membiarkan Yesus masuk ke dalam luka kita? Ataukah kita masih menutup diri dalam ketakutan dan keraguan? Semoga kita berani membuka hati agar kita pun mengalami apa yang dialami para rasul, bahwa Tuhan sungguh hidup, bahwa Ia hadir dalam hidup kita, dan bahwa kasih-Nya mampu mengubah kekuatan menjadi keberanian, dan ketika saat itu tiba, kita pun akan mengerti mengapa kita tidak bisa lagi diam untuk terus mewartakan kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati.